Karena hatiku mengatakan kamu. Aku adalah Yuda. Anak dari pengusaha terkenal. Namanya Pak Anggodo. Maaf Mas Riki. Aku harus pura-pura nggak tahu semuanya. Maksud Mas Riki apa ya? Kok Mas Riki Yuda? Kok bisa gitu? Kasihan sekali kamu, Cinta. Karena lupa ingatan, kamu jadi nggak ingat apa-apa. Ceritanya nanti aja ya. Soalnya ceritanya panjang dan sekarang kamu harus ganti baju karena kita udah ditungguin di sana. Ya udah kalau gitu, kalau ada apa-apa cerita aja sama aku ya Mas Riki. Ya. Udah, tunggu sebentar ya. Maaf jika aku harus menyembunyikan sebagian kebenaran darimu, Nadia. Tuan Revan udah datang. Itu pesenannya udah Inul siapin. Iya Mbak Inul, makasih ya. Sama-sama. Mbak Inul, Nadia di mana? Mbak Nadia baru aja pergi sama tunangannya. Tunangan? Iya, Nadia udah punya tunangan? iya, tunangan. Kita mau kemana Mas Riki? Ke rumah aku. Rumah Mas Riki. Berarti itu juga rumah Mas Revan. Ya Allah, gimana ini? Emangnya lagi ada acara apa? Aku juga nggak tahu. Tadi sih kata Revan, aku disuruh pulang cepat karena ada sesuatu. Aku harus gimana? Aku takut kalau harus ketemu sama keluarga Pak Anggodo. Mas, kalau acara keluarga gitu aku takut ganggu, aku nggak enak. Udahlah nggak apa-apa. Gimana pun juga kamu harus kenal sama keluarga aku, ya. Wah, udah lama banget Inul nggak kesini. Jadi kangen. Inul, ngapain lo datang ke sini? Mau bikin ribut lagi ya? Maaf Mbak Erina, Inul kesini sebagai tamu, bukan sebagai pembantu. Tamu? Kak, apa-apaan sih ini? Erina, kamu tenang aja ya. Inul nggak kerja di sini lagi kok. Dia udah capek sama omelan kamu. Tuh, dengerin. Jelas kan? Lagi pula, Inul juga sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus kok. Inul. Nyonya Linda. Apa kabar kamu? Alhamdulillah baik Nyonya. Kamu mau kerja di sini lagi, Nul? Enggak Nyonya, Inul udah dapat pekerjaan baru di toko bunga. Oh, syukurlah kalau gitu. Oh ya, Nul. Ibu mau minta maaf ya. Kalau dulu ibu sering marah-marah sama kamu. Gak apa-apa kok Nyonya. Nyonya, Inul boleh nanya? Tanya apa, Nul? Nyonya udah insaf ya? Saya hanya berusaha yang terbaik saja kok, Nul. Alhamdulillah. Inul, Tuan Besar Anggodo. tumben. Ngapain kamu datang ke sini? Iya, tadi kebetulan diajak sama Tuan Revan. Revan, kamu lihat Ricky? Sudah dalam perjalanan kok, Pak. Sebentar lagi sampai. Ya sudah, kalau gitu silahkan lanjut aja, ya.
Kok kita berhenti di sini? Iya, aku ada urusan sebentar. Sebentar ya. Tunggu ya. Ini kan gang rumahnya Dini. Jangan-jangan Mas Riki mau jemput Dini. Iya, Kak. Din. Udah siap? Udah kok. Emangnya kita ada acara apa sih? Aku juga nggak tahu. Kita kesana aja dulu. Yuk. Yuk. Ternyata benar dugaan aku. Sorry ya lama. Iya, nggak apa-apa. Oh ya, kenalin, ini Dini. Dini, ini Nadia. Mbak yang tadi nanya jalan kan? Iya. Kalian udah kenal? Iya, tadi ketemu di depan jalan. Dia nanya jalan di depan gang aku. Iya, jadi Mas, tadi aku sempat tanya jalan sama dia. Tapi kita belum sempat kenalan ya. Aku Nadia. Dini. Dini, kamu nggak tahu kalau sebenarnya dia adalah kakak kamu cinta. Kalau saja kamu tahu itu cinta. Yaudah yuk, jalan. Kariknya udah datang ya, masuk. Oh ya, aku mau kenalin kamu. Kenalin, ini Nadia, tunangan aku. Hai. Nadia. Iya, Erina, adiknya Kak Riki. Wah, kamu cantik banget sih. Seharusnya Kak Revan itu cari calon istri kayak kamu. Malah dapetnya orang kampungan gitu. Kayak pembantu lagi. Erina. Iya, Kak. Nadia, ikut Erina yuk. Erina kenalin sama Mama. Sini. Ya Allah, Bu Linda. Tenang Nadia, kamu harus tenang. Ibu Linda nggak kenalin kamu. Sekarang kamu udah jadi orang lain. Ada Dini. Syukurlah Tante seneng kamu datang, Dini. Iya, Tante. Ih, Mama nggak usah pedulin Dini. Erina mau ngenalin ke Mama seseorang yang penting nih. Kenalin, Ma, perempuan cantik yang di sebelah Erina ini. Siapa ini Erina? Cantik sekali. Iya dong, ini Kak Nadia. Kak Nadia ini tunangannya Kak Riki loh, Mam. Apa? Tunangannya Riki? Kenapa Riki nggak pernah bilang punya tunangan secantik ini? Tante, aku Nadia.
Selamat datang di keluarga kami, Nadia. Karena sekarang kamu adalah tunangan Ricky, berarti kamu juga anggota keluarga kami. Ada Mbak Nadia. Loh, Inul, kok kamu kenal Kak Nadia sih? Ya kenal lah Non, kan itu kan kerja di toko bunganya Mbak Nadia. Apa? Toko bunga? Maksud kamu dia ini tukang jual bunga? Pantes aja kamu kesini bawa bunga. Erina, jaga ucapan kamu. Loh Mam, tapi emang bener kan? Erina ini heran deh. Kenapa sih Kak Ricky tuh nggak bisa cari cewek yang berkelas kayak Erina gitu? Dapatnya cewek kampung. Nggak seru deh. Karena dia nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, Dini. Untung kamu di sini. Erina, kamu mau ngapain? Mau masuk ke kamar. Kok masuk ke kamar sih? Acaranya kan baru mau dimulai. Iya tuh, Kak Ricky juga udah dateng. Tapi Erina mendadak bete. Kenapa Erina? Kak Ricky tuh yang bikin Erina bete. Kenapa sih Kak Revan? Zaman sekarang gak ada cowok-cowok yang punya selera yang bagus gitu. Baru aja Erina ngerasa nyaman, cewek tamang pembantu itu pergi, dateng deh babu baru. Kakak masih nggak ngerti deh. Maksud kamu apa? Kak Ricky tuh bawa tunangannya. Ricky bawa tunangannya. Nadia, maafin ya tadi ucapannya Erina. Kamu jangan masukin hati ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Iya Mbak Nadia, Non Erina emang kayak gitu mulutnya. Kamu tenang aja. Pokoknya buat tante sekarang, siapapun yang anak-anak tante pilih sebagai pasangan hidupnya, tante setuju. Karena tante hanya ingin anak-anak tante bahagia. Alhamdulillah, Ibu Linda sekarang udah menjadi orang yang lebih baik. Sebenarnya ada apa ya? Kenapa jadi banyak bunga kayak gini? Ricky, Van? Rick, apa betul kamu bawa tunangan kamu ke sini? Iya, aku emang pengen mengenalin dia sama kalian. Ki, kamu kenapa nggak ngomong ke aku kalau kamu dari dulu udah punya tunangan? Ceritanya panjang, Van. Jadi, tunangan aku itu dia kecelakaan dan dia mengalami lupa ingatan. Jadi butuh waktu untuk mengenalkannya sama kalian. Kamu yang sabar ya. Ya. Sepertinya ini saat yang tepat untuk aku membongkar semuanya. Itu dia. Ini tunangan aku, namanya Nadia. Nadia? Mas Revan, Kalian udah kenal? Ki, semua bunga di sini dari tempatnya Nadia. Dan Inul juga kerja di tempatnya Nadia. Inul?
Inul yang tadi ketemu sama aku di toko bunga kamu. Iya, Mas Riki. Ada Pak Riki juga di sini. Inul? Hah? Riki itu adik aku. Jadi, Pak Riki ini Tuan Yuda. Ya ampun, ternyata dunia ini benar-benar sempit ya. Tunangannya Mbak Nadia, Tuan Yuda. Indul nggak nyangka deh. Kamu tahu nggak? Ini akan menjadi surprise party yang paling membahagiakan buat Papa. Iya, makanya Mama juga seneng nyiapin semuanya. Aduh, Pak. Kok Ricky yang mau dapat kejutan, Mama yang deg-degan ya? Iya, Papa juga. Tapi kamu sadar nggak sih? Sekian banyak tahun, baru sekarang kita bisa merayakan ulang tahun dengan anak kita. Makanya Mama juga pengen siapin semuanya ini harus sempurna. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kuenya belum datang ya, Pak? Belum datang kuenya? Aduh, gimana sih? Coba kita telepon lagi ya. Halo, selamat malam. Delicious Delivery. Saya mau tanya, pesanan kue ulang tahun atas nama Pak Anggodo yang seharusnya diantarkan malam hari ini, apakah sudah mulai diantar? Petugas delivery kami sudah berangkat dari 15 menit yang lalu, Pak. Baik kalau gitu. Terima kasih ya, ditunggu. Baik, Pak. Sama-sama, Pak. Aman. Apa-apaan ini? Aja masalah di rumah ini. Udah mulai nyaman. Sekarang ada orang kampungan lagi yang baru masuk sini. Erina, kamu keluar dong, Erina. Erina nggak mau keluar, Kak. Erina, kamu harus keluar ya. Kita ada surprise. Erina nggak peduli. Udah kakak aja sana dong. Erina pokoknya mau di kamar. Erina, kamu keluar. Kakak pergi aja di sana. Bikin bete aja. Gimana Erina, Van? Erina belum mau keluar, Ma. Ya sudah, biarin aja lah. Nanti juga Erina akan keluar dari kamar dengan sendirinya. Iya, Pak. Sebaiknya kita lanjutkan aja acaranya, ya? Iya. Aku jadi merasa bersalah. Ini pertama kalinya aku kembali ke rumah ini. Tapi aku buat satu anggota keluarga Pak Anggodo marah. Pak, biar coba aku yang ke atas ya, coba bujuk Mbak Erina, siapa tahu mau turun. Kamu yakin, Nadia? Ya, aku coba bujuk dulu. Ya sudah, kalau gitu kamu coba aja ya. Mbak Erina, Mbak Erina tolong buka pintunya, ini aku Nadia. Kapan lagi sih? Aku mau bicara sebentar Mbak Erina, ini penting. Kamu ngapain sih kesini, Nadia? Mbak Erina marah ya sama aku? Ya jelas dong aku marah.
Mbak Erina, aku tunangan sama Ricky sebelum aku tahu kalau dia itu Yuda, anak kandung dari Pak Anggodo. Kamu itu nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Mbak Erina kalau nggak setuju sama aku karena aku cuma penjual bunga, ayo kita sama-sama cariin calon istri buat Mas Ricky. Emang kamu rela gitu Ricky tunangan sama orang lain? Hah? Emang kamu nggak mau tunangan sama anaknya orang kaya seperti papa aku? Aku juga sebenarnya takut, Mbak, jadi menantu di keluarga ini. Takut, tapi tetap aja kan tunangan sama Ricky? Mbak Erina, aku tunangan sama Mas Ricky sebelum aku tahu kalau dia itu Yuda. Mas Ricky belum punya apa-apa, dia belum punya mobil. Dan kemana-mana kita naik angkot. Jadi Mbak Erina nggak bisa salahin aku. Ya, ngerti. Ya udah, sekarang di bawah masih ada acara keluarga. Mbak Erina mau ikut aku turun kan? Iya. Udah deh, kamu duluan yang kesana, ntar aku nyusul. Buka kuenya. KTP aku. Kok bisa ada di situ? Ricky, ini ada KTP kamu. Tapi di sini ulang tahun kamu Februari. Coba lihat. Ini kan KTP kamu, Ricky. Tapi kok tanggalnya berbeda ya? Iya Pak, ini memang benar KTP aku. Dari kecil aku taunya kalau aku ulang tahun di bulan Februari sama kayak di KTP ini. Cuma ya karena kalian udah siapin surprise buat aku ya, masa aku tolak. Ya, bisa jadi Bu Murni memang sengaja mengubah tanggal lahir kamu untuk menutupi identitas kamu. Kan memang dulu masih ada orang yang mau mencari dan membunuh kamu. Ya, aku juga nggak tahu ya, Pak. Ya, mungkin itu salah satu alasannya, Pak. Ya sudahlah. Sekarang kita rayakan aja ya ulang tahun kamu. Tunggu. Tunggu sebentar, Pak. Gimana biar kita bisa tenang dan yakin? Ricky, gimana kalau kamu tes DNA saja dulu? Tes DNA bisa ketahuan kalau aku bukan anaknya Pak Anggo. Aku nggak mau, Ma. Kalau mau membuktikan aku anaknya Pak Anggodo, aku bukan. Dengan cara tes DNA aku menolak. Dari awal aku memang nggak mau masuk ke keluarga ini. Kalau Mama nggak percaya, bisa tanya sama Dini. Iya Tante, emang bener kok kalau Kak Ricky nggak pernah mau masuk keluarga Panggodo. Lo nggak usah ikut campur deh. Jangan-jangan lo ikutan dalam urusan ini semua. Erina, kamu bisa sopan. Ricky, aku percaya sama kamu. Ya udah, lebih baik kita rayain ulang tahunnya Ricky ya. Kalian aja yang rayain. Mas Ricky.
Mas Riki mau kemana? Udahlah, kita pulang aja. Mas Riki tunggu. Mas Riki harus sabar. Gak ada yang salah sama keluarga ini. Mereka sayang sama Mas Riki, makanya mereka bikin kejutan seperti ini. Terus kenapa mereka minta tes DNA segala? Hah? Kalau emang gak mau ngakuin aku sebagai anaknya, ya udah nggak apa-apa. Mas Riki, kita itu sebagai anak harus punya kebesaran hati atas sikap orang tua kita. Mereka juga butuh penyesuaian. Jadi aku rasa yang dibilang sama Tante Linda gak ada salahnya. Sekarang kamu juga nggak percaya sama aku? Emang ada alasan lain buat aku nggak percaya sama ucapan kamu? Oh iya, Nadia itu lupa ingatan. Dia nggak tahu apa-apa soal ini. Ya, aku minta maaf, aku terbawa emosi. Makasih ya, kamu udah bikin aku tenang. Udah, sekarang kita masuk ya. Erina curiga deh. Jangan-jangan Kak Riki emang bukan anaknya papa. Erina, kamu jaga kata-kata kamu. Riki? Ayo sini. Gak usah khawatir, kita semua percaya kok sama kamu. Ayo Riki, kita potong aja ya kuenya. Silakan. Yang pertama, surga itu ada di telapak kaki ibu. Ini untuk mama tercinta. Ini mah. Terima kasih ya sayang. Alhamdulillah ya Allah. Aku senang sekali melihat semua ini. Apa yang gak bisa dilakukan sebagai cinta, bisa aku lakukan sebagai Nadia. Sekarang buat papa. Ini Pak. Terima kasih nak. Kamu nggak tahu tapi ini adalah saat-saat yang Papa tunggu selama 20 tahun. Baru sekarang bisa menjadi kenyataan. Sekali lagi terima kasih ya Allah. Aku sangat bahagia melihat keluarga ini bersatu lagi. Mbak Nadia, ya lo bukain pintunya ya. Mas Riki,
Makasih banyak ya udah anterin aku. Harusnya aku yang makasih sama kamu. Karena kamu udah tenangin aku tadi. Aku seneng banget ngeliat keluarga kamu bersatu lagi kayak tadi. Mulai sekarang, kamu harus janji sama aku. Kamu harus lupain masalah yang tadi. Dan lupain semua masalah yang bikin kamu sakit hati. Ya. Udah, aku masuk dulu ya. Makasih ya. Siapa yang buka lemari baju aku? Apa jangan-jangan Nadia? Tapi nggak mungkin. Buat apa Nadia buka lemari baju aku? Bisanya Kalinda nggak mikirin aku. Mungkin dia pikir aku main-main soal tuntutan uang 2 miliar itu. Aku harus telepon dia. Pakai telepon lagi. Halo. Halo, Kak. Ini gimana? Kenapa uang 2 miliarnya belum ditransfer juga? Oh, kamu tuh nambahin masalah lagi. Di sini udah banyak masalah, tahu nggak? Oh ya? Masalah apa, Kak? Hari ini kita nemuin KTP aslinya si Ricky. Di mana tanggal lahirnya? Masa beda dengan tanggal lahir Yuda? Aku jadi curiga. Jangan-jangan dia bukan Yuda. Bisa jadi loh, Kak. Dia bilang dia tahu itu dari kecil. Kayaknya aku harus tuntut dia karena penipuan deh. Udahlah, Kak. Kamu gak usah nuntut apa-apa. Tapi aku kasihan sekali sama kamu. Karena sebentar lagi kamu akan jadi gembel, ditipu sama Ricky. Maksud kamu? Gini aja, Kak. Gimana kalau kita ketemu? Oh, enggak. Aku nggak bisa ketemu kamu, Viko. Kalinda, sejahat-jahatnya aku, Kak. Aku ini tetap adik kamu. Ini Viko, Kak. Oke, kita ketemu di mana? Gimana kalau kita ketemu di taman? Oke. Mana sih Kak Kalinda? Datang-datang. Jadi apa yang mau kamu bicarain? Soal kebenaran, Kak. Apakah Ricky itu anak kandung Anggodo atau bukan? Maksud kamu? Kak, aku udah diusir dari rumah itu. Aku diasingkan. Tapi aku terima nggak apa-apa. Mungkin dulu memang aku salah. Tapi gimana pun juga aku ini adik kandung kamu. Darah daging kamu sendiri. Terus? Kak, kalau kamu bisa terima adik kandung kamu sendiri diusir, terus kemudian ada penjahat lain yang mau masuk dan menguras seluruh hartanya Anggodo, ya aku harus bantu kamu dong menyingkirkan dia. Tapi kamu nggak bisa ceroboh gitu, Viko.
kita belum bisa mastiin Ricky itu penipu atau bukan. Bisa jadi Ricky itu memang Yuda, anak kandungnya Mas Anggodo. Tapi bisa jadi bukan, Kak. Udahlah, Kak. Menurutku, kita lakukan saja tes DNA. Antara Ricky dan kakak ipar. Kita udah pernah ngusulin itu, tapi Ricky menolak. Nah itu, Kak. Kalau dia menolak, itu tandanya dia takut ketahuan kalau dia tuh bukan Yuda. Masa sih, Fik? Iyalah, Kak. Udah, Kak, gini aja. Kita lakukan tes DNA itu diam-diam. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Aku cuma butuh 1 helai rambut dari Ricky dan kakak ipar. Oke, tapi kamu ingat ya, jangan sampai ketahuan. Aku nggak mau gara-gara aku semua jadi berantakan. Tenang aja, Kak. Kalau ada apa-apa, aku yang ambil resiko. Toh di mata mereka kan aku ini penjahat. Oke, kalau gitu aku akan ambilkan sampel rambutnya Ricky dan Mas Anggodo. Aku harus cari cara biar Mas Anggodo nggak bangun. Aku harus potong sedikit rambut Mas Anggodo. Kamu ngapain sih? Kok pegang gunting segala? Gunting kuku, Pak. Ini kukunya agak sedikit nggak simetris. Emangnya nggak ada gunting kuku buat itu? Hilang, Pak. Itulah. Pas lagi dibutuhin aja. Gunting kuku suka nggak ada. Ya udah, Papa bawa aja ya. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan Papa nggak curiga. Aku harus ambil rambut Ricky juga. Sekarang aku tinggal kasih rambut ini ke Viko. Viko. Gimana, Kak? Dapat? Bentar. Ini. Ini punya Ricky. Yang ini punya Mas Anggodo. Awas jangan sampai ketuker ya. Bagus, Kak. Bagus. Kamu cepet ya tesnya. Aku penasaran juga, Ricky itu Yuda atau bukan. Sabar, Kak. Begitu aku dapat kabar, aku langsung kabarin kamu. Tapi kalau memang benar Ricky itu bukan anaknya Anggodo, aku akan hancurkan kakak ipar. Kamu jangan macam-macam ya. Kamu itu mau nipu aku. Kamu bilang tadi hasil tes itu cuma kita berdua yang tahu. Tenang aja, Kak. Aku gak akan sebut nama kamu.
Makasih ya rambutnya. Ya ampun, bisa berantakan kalau begini caranya. Viko keterlaluan. Ibu maaf ya Bu, aduh maaf banget Bu, maaf banget Bu. Gimana sih Mbak? Iya Ibu, iya maaf ya Bu. Ya udah deh. Ya Allah, aku senang banget Utari bisa sukses seperti ini. Selamat ya adikku. Kak! Kang Godo! Kakak ipar, keluar Kak! Kakak ipar! Viko, ngapain kamu teriak-teriak? Kamu nggak punya tata krama ya? Kak, saya punya bukti Kak. Ricky itu bukan Yuda, ini buktinya tes DNA Kak. Kak! Kang Godo! Kakak ipar, keluar Kak! Kakak ipar! Viko, ngapain kamu teriak-teriak? Kamu nggak punya tata krama ya? Kak, saya punya bukti Kak. Ricky itu bukan Yuda, ini buktinya tes DNA Kak. Viko, saya nggak peduli kamu mau bilang apa. Karena saya tahu, pasti ada niat busuk di belakang semua ini. Jadi lebih baik kamu pergi dari sini. Tapi ini buktinya Kak. Ricky, awas kamu. Awas kamu. Kamu nggak apa-apa? Halo? Halo, Utari? Iya, ada apa ya Pak? Enggak. Ini aku cuma mau ngasih tahu kamu nih. Kalau iklan yang kamu bintangin dapat respon positif dari masyarakat. Oh gitu, bagus dong. Iya, malah kamu ditawarin untuk jadi bintang iklan di TV komersil. Ya ampun. Ya udah, kalau gitu saya terima Pak penawarannya. Oh gitu, ya sudah. Besok syuting ya? Iya, baik Pak. Yes. Lihat aja Reva. Aku bakal bikin kamu ngejar-ngejar aku.
Ricky, pokoknya kamu tenang aja ya. Nggak usah pikirin apa yang dikatakan oleh Viko. Apapun hasil tes DNA-nya, kamu tetap anakku. Pak, tapi aku bingung, Pak. Om Viko tahu dari mana tentang semua hal ini? Mudah-mudahan Mas Anggodo gak curiga ya sama aku. Ma, kamu nggak ada hubungan apa-apa kan dengan semua ini?